Hello, good evening. Hello, Bro Nikki. Hello, good evening. All right, so how are you today? How do you do? I'm fine, thank you. I just relax, take Mm, a mm-mm. I see, so it's uh, relaxing yourself right now. You're just relaxing yourself, huh? Mm-mm. yeah because I'm so tired. I have many Oh, assignments I to do. see. Oh, I see. Did you just uh did you just arrive from work? And no, I'm a student and Oh, I I have see. many. Yeah, I see. Yeah. Students are usually also very busy because like homework and or even uh final project or paper or something like that is really hard to do, and I'm not going to lie, sometimes students have to spend hours and hours every day to just finish their tasks. So yeah, yeah. I too understand your pain, bro. But I think uh, just enjoy it, right? yeah, I do agree with that. As long as you can enjoy the process, it will make it less heavy to do, at least. Anyway, thank you for telling me what you did today. Can you tell me how about the others? Can you guys tell me what did you do today? Bagaimana dengan teman-teman yang lain mungkin bisa menceritakan kira-kira tadi ngapain aja teman-teman. And also welcome, ya, selamat datang buat teman-teman yang baru datang. Welcome for the others who have just arrived in here. Hmm. Hello, maybe Bro Handy or Sis Eva, Sis Lestarina, Sis Wika, Sis Mita, Sis Maggie. Yo, bro. Uh, hello, good evening. So, can you tell me what did you do today? Ya, mungkin bisa menceritakan apa ini hari ini. Because I'm curious of what you did ya. Good morning, good morning, good evening, good morning itu selamat pagi ya teman-teman ya. Good evening, I mean. Yeah, Mm. All right, wanna tell me what did you do today? Maybe you can start by talking about what you did in the morning. Like maybe what did you eat today? What did you eat for breakfast? Ya, mungkin teman-teman bisa menceritakan apa yang teman-teman lakukan hari ini. Mungkin bisa mulai dengan apa yang teman-teman tadi lakukan pagi ya, atau kayak makan sarapannya tadi, sarapan apa gitu ya. Teman-teman mungkin bisa ditulis di chat juga ya kalau teman-teman malu bro nanti kalau ngomong dan sebagainya, nanti bisa lewat chat biar teman-teman tidak terlalu malu banget. For example, contohnya for me, what I did today is I woke up, yeah, I then take a super prayer, and then I take a bath. I took a bath, sorry, because it happens in the past, right? And then I uh, had a breakfast at the time. What I did today, I kind of don't remember though. I ate hmm yeah, I do kind of forget what did I eat today. What did I eat today? Well, if I remember correctly, it is rice. Yeah, it was rice definitely. Okay, and yeah, teman-teman mungkin bisa jawab seperti itu ya teman-teman ya. There was a free treat from. Oh, really nice. What was the treat? Is it nasi bungkus ya, or take away rice? If you try to translate it word by word, yeah, that is.
Apa anunya makanan gratisnya? Apakah itu nasi bungkus atau apa ya? This week ya. What is the English nasi bungkus? Nasi bungkus sebenarnya enggak ada seharusnya, tapi karena saya buat lucu-lucuan saya translasi beneran karena kan kata membungkus itu kan take away ya. Takeaway. Eh, itu berarti take away rice ya. Chicken noodle ayam ayam apa? Mie ayam ya. Chicken noodle mie ayam. Yeah, indeed that sounds awesome ya. Anyone here loves to eat nah apa mie ayam ya? Or you can also say chicken noodle ya. It's up to you. Nasi kucing bro, cat rice Cat rice. sudah aja ada seharusnya. Nasi Banyak balap, nasi balap, nasi nasi balap. balak. Nasi balap berarti apa? Rice rice. Ya. Rice, rice. Rice rice, nasi balap. Ngomong mungkin teman-teman juga bertanya-tanya, bro, Kenapa ada muka aku ke sini? Macam mana kasih keluar? tak tahu Rasa lah. pakai video. Ya, ada harus pakai video, teman-teman. You don't have to use your video. Apa mungkin saya bantu, maybe I can help you ya. Pakai, jadi saya akan gini kan. Kalau nggak pakai video, nggak apa-apa, Bendo, is that okay? Gini. Tapi kalau seumpama ingin pakai video, nggak apa-apa, it's up to you. Nggak wajib. Hmm. Ngomong, mungkin teman-teman bertanya-tanya ketika saya bilang, udah ada bahasa Inggrisnya untuk membicarakan makan, padahal setelah itu saya artikan bahasa Inggrisnya, meskipun buat lucu-lucuan. Kenapa? Karena kalau misalnya makanan tersebut berasal dari tempat tertentu, contohnya di tempat Indonesia, for example, contohnya kayak mie ayam, atau mungkin nasi goreng, atau sebagainya lah yang asalnya dari Indonesia itu enggak perlu di bahasa Inggris kan. Biasanya rata-rata makanan seperti itu, enggak harus wajib diartikan bahasa Inggris teman-teman. Jadi teman-teman enggak perlu khawatir dan worry untuk masalah bahasa Inggrisnya makanan ini apa bro, santai saja. I cook corn bakwan today. Oh really? That sounds really tasty. Oh, I wonder how does it taste, Eva. Kayaknya rasanya gimana ya? Pasti enak ya. Mungkin Sis Eva bisa memasakkan bakwannya untuk kita ya. Maybe you can cook bakwan for us one day. Jadi lapar. That makes me hungry ya. Padahal udah malam ya teman-teman ya. Send via PDF. Iya. Kalau malam-malam katanya enggak boleh makan ya teman-teman. Jadi biar enggak gemuk dan biar enggak kena apa asam lambung ya teman-teman ya. They say that you shouldn't eat at night ya because it could make you fat easily and also it could get you GERD or acid reflux ya. Acid reflux itu ngomong asam lambung teman-teman. Atau GERD juga bisa disebut seperti itu. Alright, so anyway, ngomong teman-teman, fat is issue indeed, ya. Gendut itu adalah sebuah masalah, but again, it depends ya. Tergantung juga. It depends on the person whether they want to live with that or not ya. Apakah si orang tersebut mau dengan keadaan seperti itu atau gimana? Ya, because believe it or not, ya, teman-teman percaya atau tidak kan ada orang yang menyukai hal tersebut juga ya. Dan ya terserah mereka ya teman-teman, ya, it's up to them. Ya. Alright, so anyway teman-teman ya, sorry if I stole a bit of time today, but our topics for today, topik kita hari ini adalah tentang natural disaster ya. Artinya apa teman-teman? Natural disaster? Bencana alam. Bencana alam, betul sekali. Nah, bahasa Inggrisnya bencana alam apa tadi barusan? Natural disaster. Nah, lucunya teman-teman ini disebut natural. Jadi T-nya itu dibaca C ya teman-teman ya. Natural. Natural. Natural disaster. Natural Alright. disaster. Jadi ada saat di mana T kalau ada di tengah-tengah itu dibaca C gitu ya teman-teman. Tapi untuk masalah bro ini berarti kalau gimana cara baca bahasa Inggris itu gimana sebenarnya enggak ada tapi sialnya teman-teman. Jadi harus
Sorry, what is it? Sis Novi? Apakah ada yang tanya saya? Oh, enggak ya. Nothing. I will. Uh, No, it is meeting. I see. All right. I think I misunderstood. I thought you were asking me, but it's all right. Anyway, I don't know what did I want to say. I forgot. But anyway, let's focus on this topic for today. So, what natural disaster is this? Kira-kira ini bencana alam apa ya, teman-teman ya? Banjir. Banjir. Banjir, Sekali. Nah, bahasa Inggrisnya apa? Flood. Drown. Nah, kalau drown itu bukan banjir ya, teman-teman ya. Lu bro, berarti apa kan drown? Drown itu tenggelam, teman-teman. Tenggelam. Maka dari itu bahasa Inggrisnya bukan drown tapi flood ya, teman-teman ya. Oke. Drown itu tenggelam. Sebenarnya apa? Drown terus ditambah to be, teman-teman ya. Ya, contohnya misalnya that person is drowned, artinya orang itu tenggelam. Oke. Kalau banjir itu bahasa Inggrisnya flood ya, teman-teman ya. Iya. Banjir. Alright. Nah, how about this one? Bagaimana dengan ini, teman-teman? Ini bencana alam apa? What natural disaster is this? Earthquake. Betul Volcanic. sekali. Earthquake, betul sekali. Earthquake yang artinya gempa bumi. Atau mungkin teman-teman ada yang bilang, bro, maybe it's not an earthquake, tapi how about if it's a volcanic eruption? Ya, maybe. Tapi yang penting bencana alam, maybe volcanic eruption can cause this ya. It's Oke, not herbal wave, bro Abi. Hah? Herbal wave, tsunami. Oh, tsunami ya. Harbor wave itu apa ya? Asalnya tsunami tidak ada bahasa Inggrisnya, tetap sama, teman-teman. It's still the same thing. It's still called tsunami ya. Tetap kalau badai? Nah, pertanyaan bagus. Badai apa? Itu bahasa Inggrisnya storm ya, teman-teman ya. Soalnya itu yang akan kita pelajari hari ini, teman-teman ya. Nah, ini ya, teman-teman bisa lihat di sini. Sekalian saya tulis beberapa hal juga, teman-teman ya. Tadi earthquake adalah gempa dan beberapa vocabulary ini bisa teman-teman baca sebelumnya. Nah, sekarang bahasa Inggrisnya badai salju apa? Blizzard, bagus. Blizzard ya, teman-teman ya. Alright. Kalau misalnya lindu atau pokoknya gempa kecil gitu, apa bahasa Inggrisnya? Tremor. Yeah. Tremor ya, teman-teman ya. Tremor. Bagus, good job. Kalau gempa, teman-teman. Seperti tadi ya, teman-teman ya. Earthquake. Gempa. Nah, kalau badai, teman-teman ya. Storm ya, storm. Badai ya. Alright, good. How about flood? Artinya banjir ya. Mana bahasa Inggrisnya banjir? Flood ya, flood. Flood juga bisa, flood. Jangan flat tapi beda ya. Flood. Alright, good. Bagus sekali. Nah, kalau kekeringan. Nah, ini dibaca drought sebenarnya ya, teman-teman ya. Jadi G-nya tidak dibaca. Drought. Ya, betul sekali. Drought. Ini dibaca drought. Ya, teman-teman ya. Drought gitu, teman-teman. Artinya kekeringan. Nggak tahu kenapa ini ada tokek sama ngano ini pas di kelas saya dulu, teman-teman ya. Tapi buat teman-teman belajar juga nggak apa-apa. Ada gecko tokek, ada common house gecko, artinya cicak ya. Soalnya lucunya di luar nggak selengkap di Indonesia. Kalau cicak itu ada bahasanya sendiri, kalau di luar nggak sama-sama gecko. Jadi harus dispesifikkan.
Oke, so anyway, kalau angin topan teman-teman bahasa Inggrisnya apa? Kemarau. Hurricane. Hurricane. Ya, hurricane ya. Hurricane. Hurricane. Angin topan. Hurricane. Nah, terus ada yang tanya, kalau kemarau apa bro bahasa Inggrisnya? Kemarau bahasa Inggrisnya apa teman-teman? Ada yang tahu? Drought bukan ya? Dry sih. Dry, ya. Dry. Misalnya kalau musim kemarau berarti dry season. Ya. Dry sih. Sebentar. season berarti kalau winter season. Ya, betul sekali. Iya. Sebentar, benar atau enggak ya? Saya takutnya salah. Sama itu ya, kering kemarau seharusnya. keringan itu nggak sama ya? Ya, sama. Kemarau sama kering juga sama kan ya? Dia drought juga tetap kayak Drought. Berarti kalau Ya. musim semi Oh, kendaraan. Musim semi beda lagi. Kalau musim semi adalah spring. Ya, sebetulnya. beda nih. Musim Sama. semi. Oh, bukan ya? Oh, iya, iya. Ya. Kemarau. Kalau kemarau ya itu tadi dry Dry season contohnya. Kalau musim kemarau dry season. season. Oh iya. Kalau Dry, drought drought. kekeringan. Kalau drought kekeringan ya. Apalagi Drought, kekeringan. mungkin teman-teman ingin menanyakan apa namanya weather atau artinya apa weather teman-teman? Ada di sana ya, Dek? cuaca. Ya, teman-teman, ya. Cuaca Winter atau winter. kalau beda weather sama winter beda teman-teman ya. Weather itu artinya cuaca. Ya. Semua kita akan belajar ini di pertemuan ke-8 atau apa. Jadi teman-teman jangan khawatir. Ngomong winter ya itu artinya apa teman-teman? Musim dingin. Musim dingin, betul. Musim dinginnya tapi salju ya teman-teman ya. Musim dinginnya bukan hanya musim dingin hujan gitu ya teman-teman ya. Tapi musim dinginnya bersalju gitu. Lebih dingin lagi daripada musim dingin punya tempat kita ya teman-teman ya. Much more colder ya. Kalau musim hujan, berarti apa bahasa Inggrisnya musim hujan teman-teman? Rain. Season ya teman-teman ya. Rainy season. Musim hujan, rainy season. Ya. Rainy Dari season. kata musim itu season, hujan itu rainy ya teman-teman. Sebenarnya hujan itu rain ya teman-teman ya. Hanya saja musim yang hujan berarti bahasa Inggrisnya rainy season. Biasanya ada y-nya biasanya itu ya artinya. Rainy day. Rainy day berarti hari yang hujan terus atau hari-hari yang hujan gitu ya teman-teman. Bisa. Pokoknya ada i-nya teman-teman. Kok i? Y berarti sesuatu yang kenapa gitu ya teman-teman ya. Alright. Ngomong kalau guntur jadi suaranya petir ya teman-teman. Bahasa Inggrisnya apa? Thunder. Thunder ya. Oh, thunder. Dengan kalau petirnya bahasa Inggrisnya apa? Lightning. Lightning. Ya, betul sekali. Ngomong tapi G-nya jangan dibaca ya teman-teman. Jadi bacanya adalah lightning. Lightning. G yang di tengah. G yang di tengah yang tidak dibaca. Belakangnya tetap dibaca. Ning-nya masih ada. Lightning McQueen katanya Bruni G. Kayak karakter kartun ya, Lightning McQueen. Mana aninya? Iya. Lafaznya kayak apa? Repeat sebutannya kayak apa? Lightning. Oke. Itu bacanya lightning. Oke, terus ada yang tanya kalau musim durian, bro. Ada yang tahu? Meskipun bercanda tapi bisa loh teman-teman bahasa Inggrisnya musim durian itu adalah durian season. Ya teman-teman ya. Season. Berarti durian nggak ada bahasa Inggrisnya? Iya, nggak ada. Soalnya dari Indonesia ya teman-teman ya. Jadi tetap disebut durian. Terus kalau misalnya musim panen, ada yang tahu musim panen apa bahasa Inggrisnya? Kita harus cari tahu panen dulu. Bahasa Inggrisnya panen adalah harvest ya teman-teman ya. Berarti kalau musim panen berarti apa? Harvest season. Bagus. Harvest season. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Harvest season.
Nah, kalau kebakaran hutan, Forest Fire. fire. ya forest fire. Forest fire. Nah, Forest kalau kebakaran biasa, nggak ada. Fire. Fire. Wildfire ya teman-teman ya. Wildfire juga. wildfire. Hmm. Oh, wildfire. Wildfire. Kebakaran. Wildfire. Ya, betul sekali. Alright, so kalau gelombang panas maksudnya apa? Jadi cuacanya panas sekali teman-teman. Heat wave. Heat Heat wave. wave. Heat wave. Wave. Heat wave, betul wave. sekali. Heat wave. Kita tidak ada untungnya bencana alam seperti ini di Indonesia. Cuma pernah sekali kayaknya umur hidup. Tapi kalau di luar negeri sering terjadi. Jadi panasnya tidak umum teman-teman. Kalau di sini untungnya tidak ada seperti itu. Ngomong kalau mati lampu teman-teman sebenarnya bukan Blackout. alam sih, Ya, cuma blackout ya teman-teman ya. Blackout. Blackout, mati lampu, blackout juga bisa Blackout. kayak kejadian di mana kita, iya bisa juga kejadian di mana kita kayak tiba-tiba tidak sadarkan diri karena mungkin suatu hal terluka fisik atau gimana, bisa juga seperti itu. Jadi blackout artinya mati lampu atau juga bisa apa ya? Pingsan. Pingsan. Nah, kalau pingsan itu malah fainted ya teman-teman ya. Pingsan itu fainted. Pingsan. Tapi jangan lupa kalau fainted. Contohnya misalnya Abi is fainted mungkin ya contohnya. Berarti Abi pingsan. Jadi kata faintednya sendiri. Itu artinya pingsan teman-teman. Angin kencang, strong wind. Soalnya dari kata angin kan wind, strong itu kencang atau kuat ya teman-teman ya. Terus kenapa forest bro? Kenapa bukan jungle? Soalnya ada bedanya antara forest dan jungle teman-teman ya. Oke, nah kalau forest itu hutan yang dapat dilewati, dapat dihidupi ya, dapat ditempati. Itu namanya forest, hutan yang dapat ditempati manusia. Sedangkan jungle itu enggak bisa ya teman-teman, soalnya itu hutan yang liar, tidak dapat dihuni, terus tidak dapat dilewati. Contohnya hutan Amazon, for example ya, Amazon jungle mungkin. Jungle. Jungle itu ya teman-teman, jadi artinya dibedakan ya. Yes. Alright, so anyway, bagaimana dengan gunung meletus ya teman-teman ya? Volcano. Ya, jadi bacanya adalah volcano eruption. Volcano eruption. Volcano eruption. Oke, volcano eruption teman-teman. Kalau gunung Merapinya saja teman-teman, gunung Merapi apa? Volcano. Volcano, betul sekali, volcano ya, itu artinya gunung Merapi. Oke, pastinya ketika apa itu namanya? Natural disaster apa sih bahasa Indonesia, saya lupa. Bencana alam ya. Ketika bencana alam pasti kan akan menimbulkan kerusakan ya teman-teman. Kerusakan bahasa Inggrisnya apa teman-teman? Damage. Ya, itu dibaca damage ya teman-teman. Damage. Emotional damage. Oke, ya tapi betul. Apa berarti ngomong kata emotional damage artinya apa? Kerusakan emosi. Kerusakan ya, kerusakan. Mungkin Ya. dari inside. Kerusakan emosi sebenarnya lebih ke kerusakan perasaan, betul sekali. Bisa jadi inside. Ya, betul sekali, that is correct. Nah, kalau menghancurkan teman-teman, Destroy. ya destroy, menghancurkan.
Kalau hancur, misalnya rumah itu hancur, for example, berarti apa kata hancur? Crash. That house destroyed. Nah, rumah itu hancur adalah the house is destroyed ya. Oke, nah, Is destroy. betul sekali. Jadi mungkin teman-teman bertanya gimana kok bisa gitu teman-teman. Hah? Pertama kita harus Destroy, tahu destroy. kalau itu, ini atau tersebut itu teman-teman pakai the ya. Kenapa? house Karena is itu yang diajak bicara tahu yang mana rumah itu loh ya. Nah, berarti pakai kata the house, rumah itu hancur. Mungkin pertama-tama teman-teman akan pakai destroyed dulu ya. Tapi setelah itu teman-teman lihat dalam satu kalimat ini ada kata kerjanya enggak. Nah, kata hancur itu bukan kata kerja ternyata. Itu merupakan kata sifat, teman-teman ya. Kondisi kata benda, destroyed, hancur. Maka dari itu, karena tidak ada kata kerjanya dalam kalimatnya, maka harus dikasih yang namanya to be. To be itu apa? To be itu adalah am, is, dan are. Ya, teman-teman. Sebenarnya ada banyak. Ada juga was, were, ada been, ada be. Tapi kita fokus yang ini dulu ya, teman-teman ya. Have has itu bukan. Ya itu lebih ke perfect tense ya teman-teman ya. Cara Auxiliary. bikin perfect tense ya, auxiliary ya. Sorry. Auxiliary masalahnya to be juga ya. Auxiliary itu to be. Saya nyebutnya to be, tapi sebenarnya nama panjangnya, nama rumitnya adalah auxiliary. Saya lebih suka nyebutnya to be, teman-teman. Ngomong ini pakai is. Ada alasannya, teman-teman. Karena kan ini ada 3 ya, to be. Yang ini adalah is are, karena ini simple present tense ya, teman-teman. Nggak kelihatan keterangan waktunya kapan. Nah, terus kapan menggunakan am, kapan menggunakan is, kapan menggunakan are. Nah, ini beda-beda ya, teman-teman. Kalau am itu kapan menggunakan am? Ada yang tahu? Ketika pelakunya adalah aku ya, teman-teman ya. I am handsome, for example ya. Aku tampan ya. Oke, kalau is, kapan menggunakan is? Dia. Dia laki-laki, dia perempuan. Ya, dia laki-laki, dia perempuan, benda mati atau hewan, itu bisa hewan juga ya, teman-teman. Dan juga terakhir apa? Kata benda. Benda tunggal. Kata benda tunggal. Lah, bro, kalau day kapan, bro? Day itu ketika pakai are ya. Terus apa lagi? You, You, we, sama kurang satu, teman-teman. Day sudah. Kata benda jamak. Jangan lupa, teman-teman ya. Kata benda jamak yang lebih dari satu. Contohnya gimana? Misalnya he is handsome. Atau jangan handsome aja tuh, bro, yang lain. Oke, she is pretty then. Oke. She is pretty. Atau mungkin apa lagi kalau hewannya? It is cute. Hewan itu imut. Atau mungkin kata benda tunggal. Contohnya for example, Abi is handsome. Ya. Gitu terus, bro, ya biar biar dong ya. Kan berarti si Abi ini terhitung kata benda tunggal ya, teman-teman ya. Biasanya kalau kita nyebut satu nama saja dihitung tunggal. Contoh yang lain mungkin misalnya the book is thick. Bukunya tebal ya. Oke, jadi benda pun juga terhitung kata benda. Nah, ini bendanya ada berapa? Ada 1. Berarti kita pakai is. Tapi kalau dia lebih dari 1, misalnya the books. Nah, misalnya buku-buku tersebut tebal. Berarti the books are thick ya. Thick itu artinya tebal, ngomongnya teman-teman ya. Gimana bedain kata kerja dan kata benda dalam bahasa Inggris, bro? Pertanyaan bagus. Biasanya kata kerja punya 3 bentuk. Ada ide di belakangnya, kata kerja benda yang kedua dan ketiga. Jadi teman-teman coba saja kata benda itu dikasih ide bisa enggak? Kan pasti enggak bisa ya, teman-teman ya. Iya, kata benda itu apa saja sih?
Ya Ini pastinya benda, terus apalagi hewan, tumbuhan, manusia, tempat, negara, apalagi lagi teman-teman. Yung nelpon. Banyak sekali ya sebenarnya. Kota itu juga kata benda, Desa. apalagi desa, kata benda juga, apalagi teman-teman. Tempat gitu ya, tempat itu Tempat. benda. Jadi tempat itu juga merupakan kata benda ya teman-teman, dan masih banyak lain ya teman-teman. Sedangkan yang lebih mudah adalah mengetahui kata kerja. Kata kerja itu apa? Sesuatu yang dilakukan si pelakunya itu ya teman-teman. Misalnya contohnya I go to school. Berarti kata kerjanya yang mana teman-teman? Go. Go. Kenapa go? Kata kerjanya ya. Karena aksinya. Aksinya, kegiatan yang dilakukan si siapa yang melakukan pergi ini ya. Saya. Aku ya teman-teman ya. Bagus. Jadi itu ya teman-teman ya arti kata kerja. Lebih simpelnya lagi biasanya setelah subjek. Kata kerja itu pasti setelah subjek teman-teman ya. Soalnya ada suatu ketika di mana kata kerja bisa jadi kata benda teman-teman. Iya beneran. Ketika ada ing di belakangnya. Misalnya dari kata go menjadi going. Ya, go-nya ini masih kata kerja, tapi kalau going itu sudah jadi kata benda. Kenapa menggunakan itu dan sebagainya, saya akan jelaskan di pertemuan selanjutnya. Soalnya terlalu lama takutnya nanti kalau saya jelaskan, soalnya panjang nanti. Tapi untuk apa? Pengetahuan dasar lah minimal. Kalau kata kerja pun bisa dibikin kata benda. Betul sekali. Nah, sekarang mungkin kita bisa breakout room ya untuk hari ini. Jadi ini gimana? Bla 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 bla. Nah, ini mungkin sampai yang ini ya teman-teman ya. Soalnya mungkin ya naudzubillah jangan sampai kita mengalami ya gempa bumi ataupun natural disaster lain. Saya sampai lupa natural disaster apa sih bahasa Indonesianya. Bencana. Bencana alam, ya bencana alam. Ya. Bencana. Nah, cuma ini mungkin pertanyaannya biar bisa dijawab untuk membayangkan apa yang teman-teman siapkan ketika bencana alam gitu ya teman-teman ya. Alright, kalau gitu saya akan buka ya breakout room-nya ya teman-teman. Soalnya saya waktunya kan lebih seharusnya kan 9.30. Saya kelebihan 4 menit ya teman-teman ya. Semoga tapi tidak apa-apa ya. I hope that's okay for you. Nah, seperti biasa like always teman-teman juga bisa share screen ya. Jadi menunjukkan screen-nya di grup breakout room-nya teman-teman ya. Terus untuk pertanyaannya bisa teman-teman screenshot, bisa teman-teman lihat di grup WhatsApp juga. Jadi saya akan kirim ke sana ya seperti biasanya. Nah, kalau gitu saya akan mulai ya breakout room-nya. Gimana teman-teman? What do you guys think? Oke, kalau gitu bisa langsung saya mulai breakout room-nya. Don't forget to have fun ya. Jangan lupa bersenang-senang. Aku saya ngajar dulu. Enggak, aku tak merono. Halo Bro Haris, barusan masuk atau tadi kepental dari Zoom-nya? Did you just arrive or did you just got bounced from the Zoom or breakout room? Also welcome for Zoom. Hello, Bro Haris. Yeah, bro. Is there any breakout room? Yes. Hold on. Langsung saya kirimkan ke breakout room-nya kalau gitu ya. If that's the case, then I will send you to the breakout room. Okay. Welcome for the others. Bro Mukmin, barusan datang ya? Did you just arrive in here,
Person tentang? Hilang sinyalnya tadi. Oh, I see. Nah, kira-kira tapi masih ingat grup WhatsApp-nya yang mana? Grup WhatsApp, breakout room, grup breakout room-nya yang mana? Aduh, belum sempat masuk tadi, bro. Oke, langsung saya kirimkan ke grup breakout room-nya kalau gitu ya. Iya, bro Anggi, thank you. Okay. About sisters, please. Oh my god, oh my god, oh my god. Alright. Maybe I will try based on the questions that Mr. Abis gave, yeah. Can you hear me clearly? Yes. Baca. All right. First questions. What kind of disasters are common in your country? Bencana apa yang umum di negara kita? Negara saya. First, I'm gonna tell you that I think it's commonly to have a flood in my country, especially in Jakarta. Umumnya sih banjir di negara kita, terkhususnya di Jakarta. Although some places in Bogor may also having a flood. Meskipun di beberapa tempat di Bogor bisa juga terjadi banjir. What do you think? I agree about this state in my country is banjir. And then you prefer to face this dirt, Miss Ega? Actually, no, I'm not preparing anything for having a disaster like flood or earthquake. I don't have anything in my mind. What should I prepare to? Sebenarnya nggak tahu sih, no, I'm not preparing for anything. I'm not preparing anything. Saya tidak mempersiapkan apapun. This is dangerous. I don't have any idea. Nggak punya ide juga kalau if it happens, kalau terjadi, mau ngapain? What am I gonna do? Yes, I know, and I hope it is nothing in my country. The specialist in my town. Oh, where do you live, Mr. Muhtar? I live in Banyuwangi. Oh, are we in the same break room last night? Yes. Oh, yeah. I remember you. Yeah. I'm with you in the classroom. It is to a guy. Yes. Pardon? Yeah. I meet you in the classroom. Uh-huh. It is to a guy. Yeah. Yeah, this is the second time you meet Sis Vega. And this is the second time. Hello, Bro Surya. Did you just arrive or were you from breakout room but you got bounced off from your Zoom? From your breakout room. Hello, I'm sorry buat because there's a trouble with your my internet network. connection. Oh, I see. But did you remember what room were you in? What breakout room, I mean? I'm sorry, I forget. You forgot? Yes. How about the people in there? Did you remember? I don't know At because least, when I joined, just
Well, 1 second later In you second, and then I'm break out because there's a trouble with my Wi-Fi. I see. Okay, if that's the case, then I will send you back to, well, random room then. I will send Okay. you to room number 4. Because I happens supaya ada persiapan. We have prepare. Kalau memikirkan sendiri kan kayaknya nggak mungkin, because kita kan we didn't have a power kayak superhero gitu ya. And then what can you do to prepare for floods? For floods, I think same as a natural disaster. The others, we have to don't panic first, and we have to take the important things. And yang sebenarnya paling penting itu tetap berkumpul dengan keluarga gitu kayaknya. Yeah, I think that's all because I didn't have experience about natural disaster because alhamdulillah until now I never tidak pernah merasakan yang namanya natural disaster yang kayak di tempat lain. Okay, thank you. That's all from me. Okay, thanks, Sis Rahma. Okay. Okay, who the next? Maybe Kak Eliatin or Kak Mita or Kak Maret. Aku susah banget sih. Marita Sari. We're gonna be the next. Okay, or anything else? Sisi liatin. Nah, Ini kayak soalnya kayak aneh gitu. Because only me and Sisi liatin yang bisa saling ngobrol dan saling melihat gitu. wah, yang Iya, ada ibu. semuanya mematikan videonya nih. Nah, sis kita always forest fire. What your sister do when your city in like forest season ya apa sih ya forest apa ya forest fire come and then what you do at that time? Always all time I'll always apa ya siaga prepare berkas because I'm scared apa itu tiba-tiba ya servan Suddenly, apa sih kadang bikin takut gitu. Nah kadang di pinggir rumah itu ada tiba-tiba api gitu, biasa seperti itu. Pernah belakang rumah itu tiba-tiba ada karena kayak it makes you scared. kayak menjalar kayak gambut gitu loh. Kalimantan banyak Kalimantan seperti itu, jadi kita siaga aja kan. Banyak batu bara ya, jadi kekeringan itu apa ya kalau There's a lot of coal, yeah. tiba-tiba ya tiba-tiba terus ada aja api gitu ya. Ya kadang jauh tiba-tiba dulu pernah tahun 9 apa ya, pokoknya sering lah kejadian kayak gitu di sini tuh, sering deh. Pokoknya Kalimantan Timur, Kutai Timur tuh coba cek aja di Google tuh sering kebakaran hutan tuh kayak gitu. Tapi kalau kemarauannya asapnya tuh oh my god, betul. Akhirnya Kalimantan api asap apa sih maksudnya? Asap itu smoke. Smoke ya. Yep, smoke. Smoke like your house, Miss. Smoke like Smoke kayak Ya, betul sekali, smoke.
Smoke itu asap. Smoke is Anywhere when But is bad weather in Surabaya. Rainy and Hello? rainy and apa ya? Strong winds Hmm. until now, but not flood in Surabaya. Oh, yeah. Bro Okay, Afi, Afi. Yes. Afi. I What is want it? to ask you. Okay. In English, we call banjirop. Banjir apa? What is it? Banjir tapi dari air laut, banjir air laut. Oh, Pasang. I see. Yeah, banjirop. What they call it in English? That's a good point. Hold on, let me remember what is it. Coastal flood? Yeah, coastal flood. Tulisannya gimana? Coastal flood gitu. Bacanya coastal. Coastal flood. Coastal. Hold on, let me write it down for you. Cause artinya banjir laut. Is English. Hujan disertai angin kencang itu berarti bukankah apa? Badai, storm, ataukah ya storm, badai? Not berarti hujan sayang itu storm itu ya. Hujan badai berarti rainstorm. Kalau hujan badai, if that's what you want to say ya, rainstorm. Udah hujan badai juga ada anginnya. Biasa kan seperti itu ya. Usually it happens like that, right? Coastal flood. Yeah, coastal flood ya. Coastal flood. Mm-hmm. Like Flood. All right, you can continue. Anyway, sorry if I bother you with my answer. Come on, guys, continue your conversation. Kan belum dijawab semua ya pertanyaannya. You haven't answered all of the questions, right? anybody here can swim? Can swim? Swim? Anybody here can swim? Oh, anybody? Swim. Yeah, swim. Anyone here can swim? Siapa di sini yang bisa berenang? Yes. I can swim. Oh, When nice. swimming ya. Swimming itu kata bendanya ya, aktivitas tapi kata benda. For example, swimming is Swim itu apa? Kalau swim itu tadi kan kata kerja. For example, anyone here can swim. Di sini ada yang bisa berenang. Berenangnya sini bukan swimming tapi swim. Jadi betul sis tadi. Halo. biar diam-diam mungkin bisa iya. Your place? Sorry, can you repeat that again? In my I work at 60th floor, and when earthquake it apa ya, lebih terasa more you feel it, you feel
Ya, you feel it more, apa ya? Lebih terasa ya kalau di atas. Apa tuh? Konteksnya gimana tadi kalimatnya? Sorry, saya baru dengar. Kalau waktu During gempa bumi, when waktu earthquake had kita came, berada di atas itu lebih terasa daripada yang berada di bawah. Karena ada goncangan I see. gedung itu lebih ini ya, goyangannya lebih kerasa daripada di bawah. Oh, impactful berarti in the Impact ya. yeah, and the Impact of earthquake is more. the vibration is much more impactful during earthquake, right? Ketika gempa. Jadi impactful ya. Lebih terasa mungkin ya. Yeah, impactful ya. When you on top of floor. Oh, okay. How about you, Mr. Are you prepared to face a disaster? What coffee? Maybe. Coming. I think our turn is over. Well, you still have 2 minutes left. You can still talk. Yeah, it's already. Always coming the last time. Better you coming with the first time until the end of our conversation. Yeah. Well, just don't mind me though. I'm just monitoring the class. So. Hey, Bro Abi, where are you from? I'm from Banyuwangi. Huh? I'm from Banyuwangi. Yeah. Oh, it's Java as well. Yeah. I live in East Java. I mean, you can notice from my accent the way I speak. Yeah. Any dukun in the Banyuwangi, right? Yeah, you were correct. Yeah. It's scary. Don't talk about dukun. Playing with Bro Abi. Well, I'm not a. I don't know what to call it. Witch doctor. Yeah. So okay. You can make you love him without see him. Well, nowadays we don't have a lot of witch doctors in here because back then there was an I don't know how to call it, genocide against a lot of witch doctors that leads to a lot of witch doctors either go exiles or basically like that again. How to call to tenggelam is dive or not? Is Tenggelam itu seperti yang saya bilang tadi, drown ya, drown, drowned lebih tepatnya, drowned. Misalnya for example that person is drowned. Oh, okay. Kalau long, berarti Sorry? Longsor itu landslide. I forgot to tell you that ya. Landslide. Landslide. Saya lupa membicarakan kata longsor. Landslide. Okay, thank you. Yeah, no problem. Oh, hello, Bro Sofyan. I didn't notice you there, sorry.
But don't worry though. I will call everyone back in here, so you don't have to worry. Oh, all right. Okay. Hello guys, sorry to bother you, but the time's up, so I will send you back to the main room. Alright. Mohon maaf ya teman-teman ganggu, tapi waktunya habis ya. Jadi maka dari itu saya akan kirim teman-teman balik ke ruang utama. I will give you 60 second. Thank you. Saya akan ngasih teman-teman 60 detik untuk balik ke ruang utama. Thank you. Halo, Sis Nugi, Sis Nini, Sis Aprilia, Bro. Hello, sir. Alright, so how was the breakout room, guys? Itu tadi breakout roomnya gimana? Was it fun, or was it boring, or was it something? Si Arif masuk antar nggak sih? Arif. Iya. I don't know. Iya. Alright, nah. Dasar yang baca-baca, it's alright, don't worry. Mungkin teman-teman kalau bro kurang ingin ngobrol-ngobrol lagi, bro, I need more conversation. Mungkin teman-teman bisa ngobrol dengan temannya. Nanti setelah saya leave ya, nanti akan saya pilih hostnya secara acak. Tapi kalau teman-teman ingin jadi host silakan ya teman-teman ya. Dirman. Rudirman mana tapi Rudirman? Where is Rudirman? I think he's Australian Fortune B. It looks like he didn't arrive in this class ya, kayaknya belum. Kayaknya enggak datang ya tadi di pertemuan ini. Mungkin dia sibuk ya teman-teman. Maybe he was busy. Well, he is busy right now. Finishing is working. Yes, probably is working ya. How about the others though? Bagaimana teman-teman yang lain? Mana yang ingin jadi host ya? Bro Handi. Bro Handi. Aduh, jauh dulu ya. Seharusnya kayak Mimi ya. Seharusnya saya gitu ya teman-teman, daripada nunjuk. Mr. Abi. Yes, what is it? How many memories you vocabulary one day? Oh, that's a good question. How many vocabulary we should learn in one day ya? Or memorize to one day. Berapa banyak sih kosakata yang harus kita pelajari atau kita hafalkan dalam satu hari? In my opinion, menurut saya itu bergantung teman-teman sendiri ya. It depends on you. Kalau saran saya mungkin kalau masih awam ya, kita bisa mulai satu kosakata sehari itu sudah cukup menurut saya. I think it's enough. Nggak usah terlalu dipaksakan dulu. Jadi kita membiasakan mengingat satu kosakata setiap hari ya, atau minimal satu enggak apa-apa, it's okay. Nah, pokoknya rutin dulu, kita belajar rutin yang paling penting ya. What's important is that you routinely try to remember one vocabulary at a time. Soalnya teman-teman belajar tentang earthquake artinya gempa, oke. Setelah itu kita coba bikin kalimat dengan kata itu. Jadi mengingat tidak hanya gempa. Takutnya kalau gitu biasanya untuk mengingatnya nanti besoknya lupa lagi dan sebagainya. Tapi kalau sudah ada pengaplikasiannya, contohnya bikin kalimat atau ngomong, jadi sebenarnya juga teman-teman misalnya bikin kalimat dengan tanpa nulis tapi ngomong saja, itu juga sangat bagus ya teman-teman. Nah, maka dengan itu teman-teman mengingatnya akan lebih mudah dan lebih ingat terus, melekat ya. Ingat-ingatnya itu teman-teman. Soalnya saya pernah juga baca kayak penelitian di mana kalau ingin belajar sesuatu, mengingat sesuatu itu lebih mudah ketika praktek ya. It's much more easier when you practice it ya. Maka dari itu kenapa kita ada breakout room, sebenarnya itu ya alasannya teman-teman, praktek ya. Apalagi kita kalau ngobrol dengan orang banyak, seakan-akan kita dipacu untuk ngomong ya. Maka dari itu saran saya teman-teman.
Terus sekali tadi correct ya. Yang penting pede aja ya, teman-teman. Tapi di sisi lain saya paham juga pede itu kadang ada beberapa orang yang aduh susah banget bro untuk pede kan ada merasa takut salah dan sebagainya. Maka dari itu santai teman-teman. Kalau ada orang yang merasa kalau seumpama teman-teman merasa ada teman-teman lain yang mengejek dan sebagainya, terus bilang saya ya teman-teman supaya teman-teman bisa lebih percaya diri, lebih confidence ya. Oke, jadi teman-teman jangan khawatir, enggak ada yang akan mengejek teman-teman. Namanya belajar ya, pasti wajar kalau teman-teman salah. Malah lucu kalau teman-teman belajar tapi sudah tahu semua tiba-tiba kan ya. Ya itu bukan belajar ya teman-teman, cuma ngetes diri saja atau mungkin cuma menyembuhkan diri saja. Kan ya enggak tahu juga ya teman-teman ya. Maka dari itu ya jangan takut salah ya teman-teman. Karena kita belajar dari kesalahan tersebut. Oke. Nah, don't afraid of mistake, alright? Good job, bagus sekali teman-teman. Mr. Abi, Yes, what is it? I wanna out in Jom because I wanna eating. Ya, sure, enggak apa-apa, it's okay. Ngomong-ngomong, teman-teman juga bisa keluar ya kalau yang sudah lelah ya silakan, enggak apa-apa, it's okay. Memang memang cuma 1 jam ya waktunya. Hanya Iya, sorry set kemana? I'm very hungry. Enggak apa-apa. together. Iya, much. eating together. Ya, I will. Mungkin maksudnya modul ya? Is that what you mean? Yes. Oke, kalau gitu nanti akan saya kasihkan modulnya. Will give you the module. Mungkin belum ke-download atau gimana ya. Terus kalau gitu saya akhiri ya teman-teman ya. I will leave. Thank you so much for your participation. Makasih banyak ya atas partisipasinya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua teman-teman. Amin. Kalau gitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye everyone. See you later. See you in the next video. Nice evening. Thank you. Speaker. No. We are the best. Night. Yani, miss you. Meet you Mananya? Apa ini? Hai, si Yani. What happened kunaon? Kan Kan pernah ketemu lagi di breakout ya. Iya, makanya udah ada yang baru-baru juga sih tadi, banyak yang baru-baru. Cuma Surya aja tadi yang ketemu. Surya. Iya. Terjodohku. Oke lah ya, see you tomorrow. Gonna take I must I out first. out because there's some I can see. Bye. Bye-bye. Nice to meet you. We are Right, you too.